Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM selaku dosen pembimbing 1 dan juga Pak Bayu Suhendri SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya Anissa Sari dengan NIM 170962228 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis duniawi pada materi aplikasi pengolah kata di kelas 11. Yang pertama, di latar belakang. Dunia pendidikan saat ini telah mengalami banyak perubahan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut peneliti Aprilia Sundari dan Wijaya pada tahun 2024, guru perlu menciptakan media pembelajaran yang relevan dalam perkembangan zaman. Penggunaan media pembelajaran berbasis digital menjadi salah satu perwujudan dari pemanfaatan teknologi, khususnya pada era Society 5.0 saat ini. Namun, pada saat observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, penggunaan media pembelajaran digital yang bersifat interaktif masih belum dilakukan secara optimal, serta tidak adanya buku paket yang digunakan untuk sumber belajar mandiri, di mana hal ini menyebabkan pemahaman dan hasil belajar siswa menjadi berkurang, serta proses belajar terasa membosankan. Kemudian, berdasarkan dari hasil prasurvei, diketahui sebanyak 29 dari 46 siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran materi aplikasi pengolah kata yang disampaikan melalui media yang selama ini sudah digunakan. Kemudian, sebanyak 12 siswa sangat setuju dan 25 siswa setuju terkait terbatasnya media pembelajaran yang ada membuat nilai yang diperoleh ini menjadi tidak maksimal, sehingga diperlukan pengembangan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan dua pernyataan hasil prasurvei yang telah dilakukan, hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan penguasaan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word dengan efektivitas penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Menurut Chibuike pada tahun 2018 menjelaskan bahwa keterampilan Microsoft Word ini sangat diperlukan di dunia kerja, khususnya pada manajemen informasi kantor yaitu sebagai seorang sekretaris. Kemudian pada saat survei juga terlihat bahwa karakteristik siswa ini cenderung menyukai media pembelajaran yang memiliki visual menarik dan tidak monoton, di mana sebanyak 28 siswa sangat setuju dan 16 siswa setuju akan pernyataan tersebut. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, peneliti berencana akan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Genially dan juga akan melibatkan beberapa aplikasi pendukung seperti Canva dan juga Padlet. Dengan harapan media ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi aplikasi pengolah kata di kelas 11 SMK Negeri 44 Jakarta. Kemudian yang kedua, kelayakan penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi aplikasi pengolah kata di kelas 11 SMK Negeri 44 Jakarta. Yang ketiga, keefektifan penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi aplikasi pengolah kata di kelas 11 SMK Negeri 44 Jakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ini manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya landasan konseptual dalam bidang teknologi pendidikan, khususnya pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis digital yang memanfaatkan platform Genially. Kemudian ada pun manfaat praktisnya untuk berbagai pihak. Yang pertama ini untuk pendidik, di mana bisa membantu guru dalam mencari alternatif media pembelajaran digital yang interaktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk peserta didik bisa memberikan kemudahan akses
terhadap materi pembelajaran serta memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, yaitu bisa dijadikan referensi tambahan dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Geniali serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian filosofis tepat. Untuk teori yang pertama ini ada tentang media pembelajaran. Menurut Pelangi pada tahun 2020 mengemukakan media pembelajaran merupakan bagian yang saling berkaitan dari sistem pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian teori yang kedua tentang media pembelajaran interaktif. Yanto tahun 2019 menjelaskan bahwa media pembelajaran interaktif merupakan sarana perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, di mana dalam proses penggunaannya ini terjadi interaksi antara peserta didik dan juga media. Teori yang ketiga ada tentang website Geniali. Barera pada tahun 2024 menjelaskan bahwa Geniali ini adalah alat web yang memudahkan pembuatan materi audiovisual untuk mempromosikan berbagai konten yang ditujukan bagi siswa dan juga guru. Dari yang keempat tentang aplikasi Padlet. Apriliana tahun 2022 menjelaskan bahwa aplikasi Padlet ini adalah Web 2.0 yang menjadi salah satu media pembelajaran daring yang digunakan sebagai wadah berbagi informasi yang dapat disajikan dalam bentuk teks, foto, link, video, audio, serta konten lainnya dalam satu tampilan yang disebut bimbing. Kemudian teori yang kelima tentang materi aplikasi pengolah kata. Menurut Kus dan Rep pada tahun 2023, Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan untuk membuat, mengedit, serta memformat dokumen teks dan merupakan aplikasi yang populer sejak tahun 1990-an dan 2000-an. Kemudian teori yang keenam tentang hasil belajar. Menurut Rahman, tahun 2021 menjelaskan bahwa hasil belajar ini merupakan capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, teori yang ketujuh tentang model pengembangan EDI. Syahid, Istiqomah, dan Azwari tahun 2024 menjelaskan bahwa model EDI ini menekankan pada pelaksanaan proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan berurutan. Jadi memiliki 5 tahapan yang dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan peserta didik hingga melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hasil yang telah dicapai. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Stefani, Pujayanto, dan Ahmad pada tahun 2021 menunjukkan bahwa email berbasis Geniali termasuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 146 dari skor maksimal 160. Penelitian yang kedua oleh Siska, Rati, dan juga Roy pada tahun 2023 menunjukkan hasil produk pengembangan dianggap layak untuk digunakan di lapangan. Kemudian, penelitian yang ketiga yaitu oleh Erli, Sikli, Dian, dan Rossi tahun 2024 menunjukkan hasil produk memperoleh nilai rata-rata dengan kategori sangat baik dari para ahli dan juga respondennya itu yaitu mahasiswa. Kemudian lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Untuk waktu penelitiannya dimulai dari bulan November 2025 hingga Juli 2026. Kemudian tempat penelitiannya di SMK Negeri 44 Jakarta yang berlokasi di Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Untuk jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian dan pengembangan atau R&D. Untuk model penelitiannya ini adalah model EDI yang terdiri dari analyze, design, development, implementation, dan juga evaluasi. Berikut adalah tahapan EDI. Yang pertama ini adalah analyze. Peneliti pada tahap ini melakukan observasi dan pemberian kuesioner pra-riset kepada peserta didik di kelas 11 jurusan manajemen perkantoran SMK Negeri 44 Jakarta. Kemudian pada tahapan desain, peneliti mulai menetapkan tujuan pembelajaran, merancang perangkat pembelajaran, menyusun materi, serta instrumen penilaian, dan juga membuat flowchart. Berikut samping adalah tabel atau grafik tentang flowchart dari produk yang akan dikembangkan. Di mana yang pertama ini awalnya ada cover, kemudian selanjutnya ada menu utama,
Kemudian di menu utama terdiri dari beberapa menu seperti informasi, petunjuk, tujuan pembelajaran, materi, video tutorial, games, kuis, dan juga Padlet. Kemudian tahapan selanjutnya adalah development. Pada tahapan tersebut, peneliti mulai merealisasikan flowchart, kemudian melaksanakan uji validasi oleh para ahli dan juga melakukan revisi yang pertama. Kemudian tahapan selanjutnya adalah implementation. Pada tahap ini, peneliti mulai mengimplementasikan produk ke sekolah dengan melakukan berbagai uji coba. Yang pertama ada uji coba satu-satu, kemudian uji coba small group, dan juga uji coba lapangan. Kemudian pada tahap evaluasi, peneliti mulai melakukan revisi yang kedua atau penyempurnaan produk sebelum jadi final produknya. Kemudian untuk jenis datanya, ada data kuantitatif yang berdasarkan hasil penilaian instrumen dari para ahli dan juga siswa. Kemudian untuk data kualitatifnya didapatkan dari observasi, saran, kritik, dan juga tanggapan yang diberikan para ahli dan juga siswa. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, ada dua. Yang pertama ini ada observasi kepada siswa kelas 11 jurusan Manajemen Perkantoran SMKN Negeri 44 Jakarta. Dan yang kedua ada berupa angket, yaitu isinya instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli media, ahli desain pembelajaran, ahli materi, serta peserta didik. Instrumen penelitian ini ada tiga yang dimasukkan. Yang pertama ini ada lembar validasi para ahli. Untuk ahli materi, penilaiannya ini berdasarkan aspek pendahuluan, aspek isi, aspek pembelajaran, aspek evaluasi, dan aspek bahasa dan komunikasi. Kemudian untuk ahli media, penilaiannya berdasarkan aspek tampilan media dan aspek pemrograman. Kemudian untuk ahli desain pembelajaran, penilaiannya dari aspek tujuan, aspek strategi, dan aspek kegrafikan. Kemudian instrumennya juga ada untuk lembar respon siswa, kemudian yang ketiga ada lembar tes siswa yang terdiri dari pretest dan juga post-test. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ini ada analisis data kelayakan. Untuk data kelayakan ini, peneliti menggunakan rumus yang dari Ridwan tahun 2013. Dengan rumus yang itu, persentase kelayakan sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100%. Kemudian, berdasarkan nilai yang didapatkan, kriterianya itu apabila skornya rentang dari 81% sampai 100%, maka akan dinyatakan sangat layak. Kemudian untuk analisis data keefektifan, ini rumusnya diambil dari Putri dan Subrata tahun 2024, yaitu rumusnya N-gain sama dengan skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor maksimal dikurang skor pre-test. Kemudian dari skor N-gain ini, apabila rentangnya 0,71 sampai 1, maka termasuk dalam kriteria atau kategori tinggi. Sekian presentasi proposal presiden saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.